Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa umuril akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Didik Nuryono Bachar sebagai Kabak TU di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang saya hormati Ibu Irma Rumtianing MSI, Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian ada Pak Nurdin MAG, Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fuadku, 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 Fuadku. Alhamdulillah. Masuk di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu adalah benar, tepat, dan mantap. Jadi ada sudah benar, tepat, dan mantap. Alasannya 3. Kenapa kok benar, tepat, dan mantap? Yang pertama adalah alasan agamis. Alasan agamis itu begini, karena sekarang ini bahwa Islam di Indonesia secara kebangsaan, keindonesiaan, dan juga secara kebangsaan, bahwa saat ini mulai ada kelompok-kelompok yang tidak toleran terhadap keberagamaan dan juga keberagaman kita. Jadi masing-masing orang mulai menelurkan gagasan dan menyampaikan informasinya, menelurkan gagasan ideologinya, menyebarkan ideologinya melalui berbagai media. Karena mereka menyebarkan berbagai media, maka kita sebagai orang Islam yang memiliki sifat moderat, maka perlu terlibat dalam kontestasi itu untuk menyebarkan paham-paham yang sifatnya adalah moderat, moderasi, wasaton, tengah-tengah melalui media. Dan kalau misalnya itu diniati sebagai bagian dari ibadah, bagian dari dakwah agamis tadi itu, balighu anni walau ayah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, maka Anda masuk di KPI itu sepanjang Anda mulai berniat untuk masuk ke KPI sampai Anda bekerja, pahala tok isine. Allahumma amin. Mantap kan? Alasan agamis itu harus diniati. Yang kedua adalah karena alasan empiris. Alasan empiris itu maksudnya adalah sebuah alasan yang memang kenyataan saat ini menuntut kita harus paham terhadap media. Sekarang ini manusia tiap hari dibombardir dengan media, baik media televisi, media radio, maupun yang berbasis internet maupun online. Karena itulah nanti kita akan mengadakan namanya Kamu On, kuliah tamu online. Hari Jumat besok silahkan buka di YouTube Kopi Rogo TV untuk memberi pengertian, memberi pemahaman sesungguhnya apakah radio itu masih punya prospek untuk kehidupan atau tidak. Nanti ada namanya Kamu On. Setelah itu mahasiswa juga akan kita beri motivasi seluruhnya, mahasiswa Fuad dan juga mahasiswa di Yayan Ponorogo bisa melihat itu disiarkan di Kopi Rogo TV. Juga judulnya adalah Move On. Move On itu motivasi online dari 3 negara, 1 dari Jerman, 2 dari Belanda, dan 3 dari Indonesia. Tepuk tangan dong. Dan semuanya adalah alumni dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang dari Jerman itu alumni dari dulu tafsir hadis yang sekarang sudah berganti menjadi IAT. Yang 2 juga dari tafsir hadis, dan yang terakhir itu adalah dari komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi itu alasan empirisnya. Yang ketiga adalah alasan profesi teknis namanya. Alasan profesi teknis itu, kalau orang pinter media nggak kerja pasca dia lulus kok nggak bisa dapat pekerjaan, itu berarti nggak berhasil kuliahnya. Karena sejak jadi mahasiswa dia sudah bisa menjadi pengusaha, namanya pengusaha YouTuber. Dia bisa menjadi pengusaha. Masih dia semester 2, dia kontennya bagus, dia punya anak buah 3, dia bermain di YouTube, kemudian dia sampaikan bayarannya bisa jutaan rupiah per bulan, dan dia bisa menjadi entrepreneurship media namanya, masuk di KPI. Luar biasa. Tidak perlu dia mencari pekerjaan, justru malah pekerjaan mencari dirinya di YouTube. Nah,
alumni KPI, alhamdulillah sudah banyak bekerja di mana-mana. Di televisi lokal sudah ada yang bekerja, di televisi nasional sudah ada yang bekerja, di radio sudah ada yang bekerja. Bahkan kita menjalin banyak kerjasama. Kabupaten Ponorogo beberapa tahun yang lalu bekerjasama dengan kita dalam rangka untuk pembentukan bagaimana sejarah Kabupaten Ponorogo. Nanti kalau Anda buka YouTube tentang sejarah Kabupaten Ponorogo, nanti akan diketahui bahwa itu adalah hasil dari teman-teman KPI. Besok juga hari Rabu kita juga kerjasama dengan Kementerian Agama untuk bagaimana mensosialisasikan haji melalui media. Dan kemarin ngobrol-ngobrol juga nanti akan ada kerjasama lanjutan hubungannya dengan sosialisasi yang berhubungan dengan para penyuluh. Informasinya begitu. Nah, KPI itu dibuka program studinya tahun 2012. Jadi saat ini sudah sekitar 8 tahun. Nah, perkembangan 8 tahun itu luar biasa pesat. Peminatnya luar biasa. Dari dibuka pertama yang daftar 12 orang, kemudian merotoli tinggal 8 orang. Tapi perkembangannya terus melonjak sampai sekarang jumlahnya 5 kelas. Sehingga di antara prodi-prodi di jurusan di Fakultas Usuluddin Ad dan Dakwah, KPI itu jumlahnya 5 kelas, yang lain hanya 2 kelas, ini 2 kelas. Itu menunjukkan bahwa 3 kelas. Itu menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap dunia industri di media ini luar biasa besar. Karena itu selamat Anda telah masuk di jurusan KPI, karena itu telah benar, tepat, dan mantap. Nah itu sejarahnya begitu. Kemudian apa yang akan Anda peroleh di KPI? Ada 2 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan di bidang jurnalistik, dan yang kedua adalah kemampuan di bidang broadcasting. Kerjanya di mana? Orang sekarang bicara tentang kerjanya apa? Setelah lulus dari KPI kerjanya apa? 1, bisa menjadi wartawan. Wartawan di mana? Wartawan di mana saja. Wartawan di radio bisa, wartawan di televisi bisa, wartawan di koran bisa, wartawan apa saja. Menjadi wartawan, menjadi perusahaan media, Anda sendiri jadi wartawan bisa juga. Apakah itu bisa kaya? Bisa kaya. Uangnya banyak, sambil ada dakwahnya. Karena itu di KPI namanya transformasi. Bukan hanya menyampaikan pinter ceramah, bukan hanya pinter teori, tapi bisa menjadikan masyarakat lebih bagus. Itu namanya transformasi. Transformasi itu bukan kita hanya transfer of knowledge, hanya mereka diajari matematika, tapi ketika dia pinter matematika tidak pernah menyumbangkan sebagian uang yang dia punya pakai kalkulasi keuangan, bukan. Tapi ketika dia pinter lalu ingin menjadikan orang lain lebih baik, itu namanya transformasi. Namanya transformation of knowledge, dan bukan sebagai transfer of knowledge. Nah, jadi wartawan. Yang kedua, bisa menjadi penyiar televisi. Anda bisa jadi artis. Di KPI juga Anda dilatih untuk menjadi artis. Bisa menjadi penyiar televisi atau radio. Bisa menjadi programmer radio dan televisi. Bisa menjadi analis media. Bisa menjadi penulis profesional. Bisa menjadi fotografer. Bisa menjadi mubalik, baik mubalik TV boleh, mubalik YouTube boleh, mubalik langsung publik juga boleh. Kalau urusan bayaran kan itu efek samping. Yang penting kan dakwahnya itu. Kemudian bisa menjadi penyuluh agama juga bisa, menjadi peneliti media juga bisa, peneliti sosial juga bisa, desainer buku juga bisa, menjadi YouTuber juga bisa. Artinya kalau dia bekerja atau kuliah di KPI, kemudian setelah lulus kok dia bingung mau kerja apa, nah itu berarti kuliahnya dipertanyakan. Makanya untuk sukses supaya dia lulus dari KPI tidak bingung kerja saya apa, maka dia harus sukses 2 hal. Yang pertama adalah dia harus sukses akademik. Sukses akademik itu maksudnya kalau dia kuliah tidak bolong-bolong, tidak bolos, tidak ngantuk, tidak pegang HP terus. Tidak itu. Tapi dia aktif kuliah, aktif berpendapat, aktif membaca buku, aktif presentasi, dan dia juga aktif untuk menyampaikan gagasan ketika dia kuliah, sehingga nilainya bagus. Namanya sukses akademik. Yang kedua, dia juga harus sukses, namanya sukses organisasi. Sukses organisasi itu maksudnya apa? Di KPI nanti terlalu banyak, nanti banyak komunitas-komunitas. Satu, ada namanya komunitas audiovisual.
ikut dia terlibat dalam shooting dan lain sebagainya, nanti editing video, dia juga harus ikut. Kalau dia tidak ikut, dia di rumah saja, pulang pergi, duduk diam, pulang duduk diam, pulang, atau bahasa lain di kamar mandi, dapur makan, kamar mandi, dapur makan, WC, ngono ae. Tidak akan dapat apa-apa. Maka dia harus ikut komunitas ini. Ada komunitas TV Rogo. Komunitas TV Rogo itu nanti Kopi Rogo namanya, komunitas Kopi Rogo TV. Nanti mereka dilatih untuk menjadi penyiar, pembawa berita dan lain sebagainya, mencari berita dan lain sebagainya. Nah, kalau dia semangat di bidang itu, maka insya Allah dia akan sukses. Setelah lulus maka dia tidak bingung lagi. Dilatih untuk membuat YouTube, untuk fotografi, dia bisa moto yang bagus. Sehingga kalau lulus, dia ternyata punya alat, dia bisa bekerja di perfotoan. Nah, kalau begitu kan nggak ada pekerjaan yang bingung, lulus nggak ada yang bingung, insya Allah. Karena dunia saat ini membutuhkan teknis-teknis yang media yang kayak begitu itu. Jadi kalau misalnya dia mau melaksanakan sukses di dunia akademik, sukses di dunia organisasi yang sifatnya komunitas-komunitas tadi itu, insya Allah dia bekalnya banyak. Dia punya ilmu, prakteknya jalan. Tapi kalau hanya punya ilmu toh tapi tidak praktek, nah ini yang susah. Harus dia punya teori fotografi bisa, tapi dia praktek juga, sering praktek. Teori editing dia bisa, tapi dia juga praktek untuk mengedit. Nah, teori dan praktek, sukses. Karena itu maka kita menjalin banyak kerjasama. Nanti ada namanya magang. Ketika magang di semester 6, nanti magangnya 2 bulan. Magangnya 2 bulan. Yang jurnalistik nanti bisa magang di koran. Jadi nanti yang broadcasting ada 2, bagi mereka yang suka untuk tulis menulis, kemudian mereka yang suka di koran nanti namanya jurnalistik. Bagi mereka yang suka penyiar, suka macam-macam nanti di televisi. Jadi nanti ada banyak. Kita kerjasama, jadi kalau sudah magang selama 2 bulan itu, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya, ada yang di Kediri, ada yang di Blitar, ada yang Tulungagung, menyebar. Dan saya menyarankan kemarin ada yang pingin juga pergi ke Metro TV, ada yang ke Kompas TV dan lain sebagainya. Nanti kita berharap kalau misalnya alumni-alumni kita bekerja di berbagai bidang ini, kita akan menjadi gampang. Ternyata kita datang ke sana alumni kita. Semakin banyak jaringan, semakin angkatan-angkatan berikutnya akan semakin mudah karena kakak kelasnya telah bekerja di mana-mana. Anda datang ke JTV, Anda datang ke Sakti TV, Anda datang ke Madiun, maka Anda akan bertemu dengan alumni-alumni dari KPI IAIN Ponorogo. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan untuk memajukan KPI ini, kita melakukan studi banding. Kita studi banding ke UIN Jogja, kita studi banding ke Semarang, kita studi banding ke Malaysia, kita studi banding ke Singapura. Coba bayangkan, untuk memperbaiki supaya kualitas KPI itu menjadi lebih baik. Karena itu Anda benar, tepat, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.